Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang ibu yang luar biasa, yang meskipun telah meninggal dunia, masih mampu menunjukkan betapa dalamnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan emosional dan penuh inspirasi tentang cinta dan pengorbanan yang melampaui batas-batas kehidupan dan kematian. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Seorang anak yang tidak berdosa, Haidar, terduduk dengan tubuh kecilnya yang gemetar di samping makam ibunya, Delda. Dalam malam yang sunyi, hanya terdengar suara tangisannya yang memecah keheningan. Haidar, yang belum sepenuhnya memahami arti kehilangan, merasakan kepedihan yang mendalam karena terpisah dari ibunya. Air matanya mengalir deras saat ia memeluk nisan dingin, berharap ibunya bisa kembali dan memeluknya seperti dulu. Keajaiban pun terjadi. Tangisan Haidar yang penuh dengan kesedihan dan kerinduan mengguncang alam lain, menggerakkan tubuh ibunya yang terbaring dalam kubur. Dalam peristiwa yang ajaib dan penuh haru, kru Zelda keluar dari kubur, dipanggil oleh rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya. Cinta seorang ibu, meskipun telah tiada, tetap hidup dan kuat, mengatasi batas-batas dunia. Delda, dalam bentuk roh, muncul di hadapan Haidar, menjawab panggilannya yang penuh kepedihan. Delda adalah wanita yang dikenal sangat soleh dan taat. Dia tinggal di sebuah desa kecil bersama suaminya, Nasir. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka hidup bahagia bersama hingga suatu ketika mereka diuji dengan cobaan besar. Delda adalah wanita yang baik hati dan penuh kebajikan, tetapi kebahagiaan mereka tidak lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Pasangan ini telah menikah selama 5 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Orang-orang di sekitar mereka sering memberikan sindiran yang menyakitkan kepada Delda, menyebutnya mandul dan memintanya untuk pasrah menerima kenyataan. Namun, Delda tidak pernah kehilangan harapan. Dia terus berdoa dengan penuh keyakinan, memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak. Dalam setiap doanya, dia mencurahkan seluruh harapannya, meminta Allah untuk mengabulkan keinginannya meskipun takdir mungkin belum dituliskan untuknya. Beberapa hari berlalu, dan doa Delda yang penuh ketulusan akhirnya terkabul. Suatu hari, Delda merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Suaminya, Nasir, segera membawanya ke dokter, dan kabar bahagia pun datang. Dokter mengumumkan bahwa Delda sedang mengandung. Kabar tersebut membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Zelda dan Nasir. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah mendengarkan doa mereka. Semua sindiran dan ejekan dari orang-orang di sekitar mereka berubah menjadi pujian. Mereka mengatakan bahwa kesabaran Delda telah membuahkan hasil, dan Allah telah memberikan mereka berkah seorang anak. Ketika saatnya tiba, Delda melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Haidar. Namun, kebahagiaan itu disertai dengan kesedihan yang mendalam. Selama proses persalinan, kesehatan Zelda memburuk dengan cepat. Dalam perjuangan yang singkat namun penuh rasa sakit, Delda meninggal dunia setelah melahirkan Haidar. Nasir, yang begitu mencintai istrinya, merasa hancur di antara kebahagiaan karena kehadiran putranya dan kesedihan mendalam atas kehilangan istrinya. Meskipun telah kehilangan istrinya, Nasir tetap bertahan demi Haidar. Dia merawat Haidar dengan penuh kasih sayang, seperti yang diinginkan oleh Delda. Haidar tumbuh tanpa merasakan kekurangan kasih sayang, karena Nasir selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nasir memastikan bahwa Haidar tidak pernah merasa kekurangan, dan bahkan dia berusaha untuk menggantikan peran Zelda sebagai ibu dan ayah sekaligus. 4 tahun berlalu, dan Haidar tumbuh menjadi anak yang ceria, meskipun ia tidak pernah merasakan pelukan hangat dari ibunya. Nasir selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginan Haidar, tidak pernah membiarkan air mata jatuh dari mata anaknya. Orang-orang di sekitar mereka memuji Nasir atas dedikasinya merawat Haidar setelah kematian Delda. Mereka melihat betapa Nasir mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anaknya. Meskipun demikian, tekanan sosial mulai menghantui Nasir. Orang-orang di sekitarnya mulai menyarankan agar Nasir menikah lagi, dengan alasan bahwa Haidar yang semakin besar membutuhkan sosok ibu di rumah. Mereka mengatakan bahwa Nasir masih muda dan tidak seharusnya menjalani hidupnya sendirian.
Selain itu, mereka mengingatkan Nasir bahwa ketika dia pergi bekerja, Haidar akan sendirian di rumah. Mereka mendorongnya untuk menemukan seorang istri yang bisa mengurus rumah dan memberikan kasih sayang seorang ibu kepada Haidar, sehingga Haidar tidak akan merasa kekurangan cinta seorang ibu. Nasir akhirnya menerima saran-saran tersebut dan memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikahi seorang gadis cantik yang tampaknya baik dan penuh perhatian. Nasir merasa lega, berpikir bahwa istri barunya akan merawat Haidar dengan baik dan dia tidak perlu khawatir lagi meninggalkan Haidar sendirian di rumah saat dia bekerja. Pada malam pertama pernikahan mereka, Nasir memperkenalkan Haidar kepada istrinya. Ia dengan hati-hati menceritakan kisah kelahiran Haidar yang penuh duka, di mana Delda meninggal dunia. Nasir meminta istrinya untuk menyayangi Haidar seperti anaknya sendiri dan memberinya cinta seorang ibu yang belum pernah ia rasakan. Wanita itu, yang pada awalnya terlihat sangat tulus, meyakinkan Nasir bahwa Haidar sekarang bukan hanya anaknya, tetapi juga anaknya sendiri. Dia berjanji bahwa Haidar tidak akan pernah merasa kekurangan kasih sayang seorang ibu dan bahwa dia akan merawat Haidar dengan penuh cinta. Namun, di balik kata-kata manis tersebut, tersembunyi sifat asli wanita itu. Dia adalah seseorang yang sangat memperhatikan penampilan dan selalu sibuk dengan hiasan dan perawatan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Nasir merasa tenang karena percaya bahwa Haidar sekarang memiliki sosok ibu yang merawatnya. Haidar pun tampaknya senang dengan kehadiran ibu baru ini. Namun, seiring waktu, kebahagiaan itu mulai terkikis. Istri baru Nasir, yang kini sedang mengandung anaknya sendiri, mulai merasakan kecemburuan yang mendalam terhadap Haidar. Dia melihat betapa besar cinta Nasir kepada Haidar dan mulai khawatir bahwa ketika anaknya lahir, Nasir mungkin tidak akan mencintai anaknya dengan sama besar. Perasaan iri ini perlahan-lahan mengubah sikap wanita itu terhadap Haidar. Dia mulai menunjukkan sikap permusuhan, terutama ketika Nasir tidak ada di rumah. Ketika Nasir pergi bekerja, wanita itu sering memarahi Haidar dan memperlakukannya dengan kasar. Dia dengan tegas mengatakan kepada Haidar bahwa dia bukan ibunya yang sebenarnya dan bahwa Haidar harus melakukan pekerjaan rumah sendiri. Di hadapan Nasir, dia berpura-pura menjadi ibu yang penyayang, tetapi begitu Nasir pergi, sikapnya berubah drastis. Wanita itu bahkan mengancam Haidar, mengatakan bahwa dia akan mengusirnya dari rumah begitu anak kandungnya lahir, agar Nasir hanya akan mencintai anak kandungnya. Kondisi ini membuat Haidar merasa sangat tertekan dan kehilangan. Dia mulai merasakan kekosongan yang dalam dan merindukan sosok ibunya yang sebenarnya. Perlakuan buruk dari ibu tirinya semakin membuat Haidar sadar bahwa wanita itu bukanlah ibu kandungnya. Haidar sering menangis dalam kesendirian, merasakan betapa besar kehilangan yang dialaminya. Nasir yang masih sering mengajak Haidar berziarah ke makam Zelda, semakin memperjelas kepada Haidar bahwa Delda adalah ibu kandungnya yang telah tiada. Suatu hari, ibu tirinya memaksanya melakukan pekerjaan yang sangat berat dan di luar kemampuannya. Haidar yang tidak sanggup lagi menahan penderitaannya, berlari menemui ayahnya dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Haidar dengan wajah yang penuh ketakutan dan kesedihan, mendekati ayahnya, dan dengan suara yang bergetar mengungkapkan penderitaan yang ia alami di tangan ibu tirinya. Haidar mengisahkan bagaimana ibu tirinya memaksa dia melakukan pekerjaan berat yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak kecil. Lebih parah lagi, dia mengungkapkan bahwa setelah pulang sekolah, dia tidak pernah diberi makan dan sering dipukul. Setiap kali Haidar mengeluh atau menunjukkan kelelahan, ibu tirinya mengancam akan membunuhnya jika ia berani menceritakan semuanya kepada ayahnya. Namun, Haidar yang masih begitu muda dan rapuh, akhirnya tidak mampu lagi menahan penderitaannya. Dengan hati yang berat, dia menceritakan semuanya kepada Nasir. Mendengar pengakuan Haidar, Nasir merasa marah dan sakit hati. Ia segera memanggil istrinya dan menanyakan apakah benar dia telah memperlakukan Haidar dengan kejam. Sang istri, yang licik dan penuh tipu daya, langsung berpura-pura menangis. Dengan air mata palsu yang mengalir di pipinya, dia mencoba meyakinkan Nasir bahwa Haidar hanya berbohong dan mungkin sedang bermain-main saat mengatakan hal-hal tersebut. Dia hanya anak kecil, katanya, mungkin dia mengatakan itu tanpa maksud apapun, hanya bermain-main. Namun, Nasir yang masih marah dan bingung, tidak sepenuhnya yakin. Meskipun hatinya ini mempercayai anaknya, dia juga tidak bisa begitu saja mengabaikan penjelasan istrinya. Akhirnya, dengan berat hati, Nasir memilih untuk percaya pada istrinya dan menganggap bahwa Haidar hanya keliru atau terlalu sensitif.
Setelah Nasir meninggalkan rumah untuk bekerja, wanita itu kembali menunjukkan warna aslinya. Dia mendekati Haidar dengan tatapan marah dan penuh kebencian, berkata, "Berani sekali kamu mengadu pada ayahmu. Sekarang keluar dari rumah ini, pergi dan jangan pernah kembali lagi. Jika kamu kembali, ku akan benar-benar membunuhnya." Ancaman itu membuat Haidar sangat ketakutan. Dengan air mata yang mengalir deras, dia memohon kepada ibu tirinya untuk tidak mengusirnya. "Ibu, tolong jangan lakukan ini padaku. Ku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku takut." Haidar meratap, berharap belas kasihan. Namun, wanita itu tetap keras hati. Dia dengan dingin menjawab, "Aku bukan ibumu, berarti aku hanya ibu tiri, bukan ibu kandungmu. Rumah ini bukan untukku lagi. Hanya anakku yang akan tinggal di sini, bukan kamu. Pergi sekarang, atau aku akan memaksamu keluar." Haidar yang masih kecil dan tak berdaya, tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah. Dengan hati yang hancur, dia berjalan pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kasih sayang. Dia mendekati Haidar dengan tatapan marah dan penuh kebencian, berkata, "Berani sekali kamu mengadu pada ayahmu. Sekarang keluar dari rumah ini, pergi dan jangan pernah kembali lagi. Jika kamu kembali, aku akan benar-benar membunuhnya." Ancaman itu membuat Haidar sangat ketakutan. Dengan air mata yang mengalir deras, dia memohon kepada ibu tirinya untuk tidak mengusirnya. "Ibu, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku takut." Haidar meratap, berharap belas kasihan. Namun, wanita itu tetap keras hati. Dia dengan dingin menjawab, "Aku bukan ibumu, berarti aku hanya ibu tiri, bukan ibu kandungmu. Rumah ini bukan untukku lagi. Hanya anakku yang akan tinggal di sini, bukan kamu. Pergi sekarang, atau aku akan memaksamu keluar." Haidar yang masih kecil dan tak berdaya, tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah. Dengan hati yang hancur, dia berjalan pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kasih sayang. Dia berkeliaran di jalanan, tanpa tujuan dan tanpa harapan. Perutnya lapar, tetapi dia hanya bisa mengais-ngais sisa makanan dari jalanan untuk bertahan hidup. Hidupnya berubah menjadi suram, dan dia mulai hidup sebagai pengemis, mencari nafkah dengan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Di sisi lain, ketika Nasir pulang ke rumah, dia menemukan istrinya menangis dengan sangat dramatis. Dengan wajah penuh kebingungan, Nasir bertanya apa yang terjadi dan di mana Haidar. Wanita itu, yang telah mempersiapkan rencana jahatnya dengan matang, menjawab dengan suara gemetar, "Kita telah kehilangan segalanya. Haidar telah diculik. Ketika aku sedang tidur, dia bermain di luar. Dan saat aku keluar untuk mencarinya, dia sudah tidak ada. Seseorang telah menculiknya, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Mendengar itu, Nasir merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Dia tidak mampu menahan kesedihannya dan segera mempercayai cerita istrinya tanpa meragukannya sedikit pun. Dengan penuh kecemasan, Nasir berkata, "Benarkah anakku telah diculik? Siapa yang tega melakukan ini? Kita harus menemukannya. Mari kita cari bersama-sama." Nasir yang penuh dengan rasa takut dan cemas mulai mencari Haidar di setiap sudut, menggandeng istrinya yang pura-pura penuh kesedihan. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, Haidar tidak ditemukan. Di saat Nasir mencari dengan putus asa, Haidar yang malang terus berkeliaran tanpa arah di jalanan. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah ibunya, Delga. Dia mulai merindukan ibunya dengan sangat mendalam, merasa bahwa jika saja ibunya masih hidup, dia tidak akan mengalami penderitaan ini. Haidar sekarang cukup besar untuk memahami banyak hal, dan dia sadar bahwa hanya cinta seorang ibu sejati yang bisa menyelamatkannya dari kegelapan hidup yang sedang dia jalani. Suatu hari, Haidar memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Dia merasa itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa menemukan kedamaian. Dengan langkah yang lemah, dia berjalan ke kuburan ibunya, dan di sana dia mulai menangis dengan suara keras, menumpahkan semua kesedihannya. "Ibu," dia memanggil, "lihatlah apa yang terjadi padaku. Engkau meninggalkanku, dan sekarang aku diusir dari rumah. Ayah juga telah meninggalkanku, dan ibu tiriku menyiksaku. Bagaimana bisa kau meninggalkanku, ibu? Bukankah seorang ibu seharusnya selalu melindungi anaknya?" "Ibu, aku sangat merindukanmu. Tolong kembalilah padaku." Haidar meratap,
berharap bahwa di suatu tempat, ibunya bisa mendengar tangisannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Tangisan Haidar yang memilukan ini mencapai alam ruh, dan Zelda, yang tidak tahan mendengar penderitaan anaknya, mulai merasakan gelombang penderitaan yang sama. Dalam peristiwa ajaib yang hanya bisa terjadi karena izin Allah, Zelda pun tergerak. Penderitaan anaknya yang begitu mendalam membuatnya tidak bisa berdiam diri di alam baka. Dengan kekuatan cinta yang tak terbatas, Zelda keluar dari kuburnya, kembali ke dunia untuk memberikan pelukan yang sangat dibutuhkan oleh anaknya. Haidar yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, terkejut namun bahagia melihat sosok ibunya di depan mata. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera berlari memeluk ibunya dengan erat. Air mata kebahagiaan bercampur dengan kesedihan mengalir dari kedua mata mereka. Zelda yang masih dalam wujud ruh, merasakan setiap luka yang ada di hati Haidar. Dia memahami betapa besar penderitaan yang dialami anaknya. Di bawah naungan malam yang hening, Haidar terus menangis dalam pelukan ibunya, menceritakan segala penderitaan yang dialaminya setelah Zelda meninggal dunia. Ibu, isaknya, ayah menikah lagi, dan ibu tiriku memperlakukan aku dengan sangat kejam. Dia memukulku dan akhirnya mengusirku dari rumah. Ibu, aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Aku hanya ingin bersamamu di sini. Mendengar cerita Haidar, Zelda juga tidak bisa menahan air matanya. Meskipun ia sudah tidak lagi hidup di dunia, kasih sayang seorang ibu tidak pernah padam. Rasa sakit yang dirasakan anaknya, dirasakan pula oleh Zelda. Dia memeluk Haidar dengan penuh kasih sayang, seolah ingin melindunginya dari segala penderitaan yang dialaminya. Dengan kekuatan cinta yang diberikan oleh Allah, Zelda hadir di hadapan anaknya untuk memberikan penghiburan yang Haidar butuhkan. Sementara itu, di tempat lain, Nasir tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dia mulai merasakan kehilangan besar, bukan hanya kehilangan Zelda, tetapi juga kehilangan Haidar yang sangat dia cintai. Dalam kesedihannya, Nasir sering teringat akan istrinya yang telah tiada. Zelda, ratapnya, kau pergi dan membawa semua kebahagiaan bersama denganmu. Kau memberikan aku seorang anak, tetapi dia juga telah pergi. Di mana kalian berdua sekarang? Tolonglah kembali kepadaku. Aku merasa hampa tanpamu. Istri kedua Nasir mulai menyadari bahwa perbuatan jahatnya telah menghancurkan kehidupan Nasir. Dia melihat Nasir yang kini selalu murung dan tidak lagi memiliki semangat hidup. Dengan ragu-ragu, dia mencoba untuk menghibur Nasir dengan berkata, "Jangan bersedih seperti ini suamiku. Anak kita yang baru akan segera lahir. Bukankah dia juga anakku? Kau bisa mencurahkan kasih sayangmu kepadanya." Namun, kata-katanya tidak mampu menyentuh hati Nasir yang sudah terlanjur hancur. Kesedihan yang mendalam membuat Nasir kehilangan gairah untuk hidup, dan dia bahkan berhenti pergi bekerja. Setiap hari, Nasir hanya bisa menangis mengingat istri dan anaknya. Suatu hari, dalam kesedihannya yang tak tertahankan, Nasir memutuskan untuk pergi ke makam Zelda. Namun, saat tiba di sana, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut dan merinding. Di depan matanya, dia melihat Zelda dan Haidar sedang duduk di dekat makam, seolah-olah mereka sedang berbicara dan menikmati waktu bersama. Zelda tampak sedang berdoa dengan khusyuk, sementara Haidar duduk di sampingnya. Pemandangan ini membuat Nasir terpaku. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia sedang bermimpi atau berhalusinasi. Namun, ketika dia mencoba mendekat, dia sadar bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Air mata Nasir tidak bisa ditahan lagi. Dengan keberanian yang tersisa, dia mendekati mereka. Namun, saat dia semakin dekat, Zelda menghilang, meninggalkan Haidar sendirian. Haidar yang menyadari kedatangan ayahnya, segera berdiri dan dengan tatapan penuh kecewa dan marah. Dia berkata, "Ayah, kau bukan lagi ayahku. Pergilah dari sini. Aku hanya ingin bersama ibu. Ibu tiriku telah mengusirku dari rumah dan memperlakukan aku dengan sangat kejam. Kau sudah memberitahumu sebelumnya, tapi kau tidak percaya padaku dan lebih mempercayai kebohongannya." Haidar melanjutkan, "Ibu telah merawatku dengan sangat baik di sini. Dia memberiku makan setiap hari dan selalu melindungiku. Ibu, yang bahkan tidak ada di dunia ini, lebih baik dari ibu tiriku yang ada di rumah." Kata-kata Haidar yang penuh kesedihan ini menusuk hati Nasir. Dia tidak bisa mempercayai bahwa istri barunya, yang dia pikir bisa menjadi ibu yang baik bagi Haidar, ternyata adalah seorang wanita yang kejam dan penuh tipu daya.
Semua kenyataan yang selama ini diabaikan oleh Nasir kini terungkap dengan jelas di hadapannya. Nasir yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya setelah mengetahui penderitaan yang dialami oleh putranya, Haidar, segera membawa anaknya pulang. Dengan kemarahan yang meluap-luap, dia menghadapi istrinya. Kau perempuan licik dan berhati batu, bagaimanakah kau memperlakukan anakku dengan begitu kejam? Tidakkah kau pikir, meskipun dia bukan anakmu, dia adalah anak seseorang, dia adalah darah dagingku. Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya, terutama ketika kau sendiri sedang mengandung? Nasir tidak bisa lagi menahan rasa marah dan jijiknya terhadap wanita yang kini menjadi istrinya. Dengan suara tegas dan tanpa ragu, Nasir berkata, kau tidak akan tinggal di rumah ini lagi, aku menceraikanmu saat ini juga. Anak yang akan lahir itu, aku akan membesarkannya sendiri. Pergilah dari sini sekarang juga, aku tak peduli kemana kau akan pergi. Tapi aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Wanita itu, yang selama ini penuh tipu daya, menyadari bahwa semua rencana jahatnya telah gagal. Allah telah meningkapkan keburukannya di hadapan Nasir. Merasa panik dan takut kehilangan segala-galanya, wanita itu langsung jatuh tersungkur di kaki Nasir, menangis terseduh-seduh, memohon ampun. Aku mengakui, aku telah melakukan kesalahan besar terhadap Haidar. Entah apa yang merasuki pikiranku. Aku menjadi buta karena cinta kepada anakku sendiri yang akan lahir. Aku khawatir kau akan lebih mencintai Haidar daripada anak kita yang akan datang, sehingga aku bertindak kejam padanya. Tapi, tolong, maafkan aku. Allah pun mengampuni kesalahan pertama hambanya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Tolong jangan ceraikan aku. Aku berjanji akan mencintai Haidar lebih dari seorang ibu kandung. Nasir terdiam. Hatinya bimbang. Dia sulit mempercayai kata-kata wanita yang sudah menghancurkan kebahagiaannya. Namun, saat Haidar, dengan suara lembut dan penuh harap, berkata, ayah, berikanlah kesempatan kedua untuk ibu ini. Mungkin dia benar-benar menyesal dan akan berubah. Maafkan dia, ayah. Nasir tidak bisa mengabaikan permintaan anaknya. Meski masih diliputi keraguan, Nasir akhirnya memutuskan untuk memberi istrinya satu kesempatan lagi. Dia memaafkannya, meskipun hatinya masih diselimuti kecurigaan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu benar-benar berusaha memenuhi janjinya. Dia mulai merawat Haidar